Ya, Bu Natua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Item ini merupakan informasi yang dikecualikan. Validasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Nggak ada suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tuh. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk Angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. AI-nya loh, masa iya? Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun.
Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, secara histori komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi pada periode November dan Desember. Selain bahan pokok, emas, perhiasan, dan angkutan udara juga memberikan andil terhadap laju inflasi di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat andil tertinggi untuk setiap komoditas penyumbang inflasi, di sini terlihat bahwa beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tertinggi pada 2 bulan terakhir di akhir tahun adalah telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian cabai merah, emas, perhiasan, dan angkutan udara. Nah, angkutan udara ini kalau kita lihat di tahun 2025 juga sudah memberikan andil inflasi di bulan November kemarin secara mantuman. Berdasarkan data BPS, sejak 2022 hingga 2024, periode laju inflasi di Desember tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada November. Ya, pasalnya hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. PP Tunas itu mengatur seorang anak diperbolehkan membuat akun media sosial minimal usia 16 tahun dengan harus ada pendampingan orang tua. Seorang anak baru diizinkan membuat akun secara mandiri di usia 18 tahun. Ini tidak memberikan sanksi kepada orang tua, bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan 2 usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun. Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri